Jawa Barat ini butuh pemekaran. Iya, gitu. udah mendesak ya sebenarnya kan tadi gitu. kita lihat itu 50 juta warga dan keadilan fiskal sebenarnya lebih penting ke sana ya. Kalau di Jawa Tengah itu baru 40 menit kita jalan darat gitu naik mobil, sudah selamat datang kabupaten ini. Ya kan? Hari kita asal nggak nyampe-nyampe ya. Kita nyampe-nyampe sudah 2 jam ngangklung masih Sukabumi, usulan Bandung Timur ini belum bisa ditindaklanjuti sampai kira-kira kurang lebih setahun apa 2 tahun lagi. Karena alasannya baru saja tuh maksudnya belum 20 tahun Kabupaten Bandung ini sebagai induk memekarkan KBB. Oh, ada syarat itu 20 tahun. Dengan DOB baru akan memunculkan raja-raja kecil baru nih, tingkat korupsi baru lagi. Nah, itu kalau menurut Kang Rahmat sendiri seperti apa Kang kalau gitu? Iya, saya kira kalau ada pandangan itu justru itu yang harus diantisipasi. Oke, kita ngobrol di PR. Oke, Assalamualaikum Sobat PR. Kembali di Ngobrol di PR. Kita hari ini ngobrol-ngobrol soal daerah otonomi baru karena kemarin tiba-tiba ada berita cukup ramai juga nih di Jawa Barat ketika Ketua Forum Koordinasi Daerah Percepatan Persiapan Daerah Otonomi Baru Jawa Barat, Kang Rahmat Jati ini ngomong akan menggugat Presiden Prabowo karena 11 tahun tidak ada PP soal DOB ya Pak ya, Kang ya. Nah itu tiba-tiba terbersih itu kenapa Kang? Apakah memang dari teman-teman yang pengajuan DOB itu sudah mempertanyakan kembali? Karena kalau nggak salah tahun kemarin sudah ada rapat paripurna soal penetapan 10 daerah yang menjadi DOB ya Kang ya? Iya. Ya sebenarnya ini bukan tiba-tiba. Ini menagih janji. Ini bukan tiba-tiba. Jadi sudah lama ini sejak tahun 2000-an kan presidium-presidium, penggerak-penggerak pengusul-pengusul daerah-daerah otonom ini kan ada, lalu berkoordinasi adalah satu forum. Jawa Barat pernah dapat pemekaran tahun setelah reformasi. Udah lama pisannya 98 berarti 2004. Itu Cimahi atau KBB ya? Ya, lupa. Cimahi dan KBB itu hampir berbarengan. Cimahi itu 2004. Lalu KBB dari Kabupaten Bandung dan di timur Jawa Barat kita ada Banjar bersama Kota Tasik dulu. Pangandaran gitu. Nah, lalu 2014 kira-kira kan begitu. Dilakukan moratorium, penghentian sementara usulan pemekaran daerah kabupaten kota dan provinsi Indonesia ini. Maka ada yang tertunda sebetulnya, yaitu rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah, RPP Desertada gitu ya. RPP Desertada, penataan daerah dan desain besar penataan daerah. Itu ini yang dimaksud tertunda 11 tahunan itu. Yang itu berarti yang tertunda 11 tahun itu yang kemarin digugat. Ya, isinya apa? Karena selama moratorium ini gitu ya, terhitung 2014 berarti sudah 10-12 tahun, 11 tahun ya, 11 tahun tidak ada moratorium, walaupun maksud saya tidak ada pemekaran daerah karena ada penghentian sementara namanya moratorium itu. Sejak lama di Jawa Barat sebenarnya kami meminta kepada pemerintah pusat melalui Porkonas PPDOB untuk dilakukan moratorium parsial khusus untuk Jawa Barat. Moratorium parsial. Kenapa perlu ada moratorium parsial untuk Jawa Barat? Satu, Jawa Barat ini kebutuhan pemekaran kabupaten kota ini.
Ini kebutuhan pembangunan untuk menjawab tentang ketidakadilan fiskal, pembagian keuangan pusat dan daerah. Sehingga kalaupun dianggap istilahnya di beberapa daerah, terutama di luar Jawa, harus tetap dihentikan dulu, ya Jawa Barat meminta izin untuk dibukakan. Nah ini lama, ini paling tidak 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir, 10 tahun terakhir kan gitu. Ini kita perjuangkan. Nggak dapat, tiba-tiba pada pemekaran Papua, Provinsi Papua. Iya, kok tiba-tiba keluar di sana ya? Kok tiba-tiba keluar? Itu, oh iya, 3 tahun lalu ya? 3 tahun sekitar 4 tahun. Tanpa usulan. Sementara Jawa Barat yang udah merintis, sudah menyiapkan para DOB, tiba-tiba nggak dapat. Dan di Papua itu kan kita tergabung di Forum Komunikasi Nasionalnya. Ya tetap saja tambahan 3 provinsi baru itu, kan 3 ya tambahan provinsi barunya, itu tetap saja tidak menutup aspirasi atau usulan daerah otonomi baru kabupaten kota di sana, gitu. Karena yang diinginkan kan bukan provinsi sebenarnya, kabupaten kotanya sebenarnya. Karena lebih pelayanan langsung ke masyarakat sih kabupaten kota ya. Tapi ya itu urusan pemerintah pusat kan kadang kita tidak cepat mengerti karena tidak ada penjelasan sebelumnya dan tidak ada informasi yang cukup memadai kira-kira gitu. Taunya begitu aja. Nah. Tapi kenapa yang urusan usulan ini yang lama kok tidak dibahas gitu? Walaupun selama moratorium itu ya Kemendagri berkali-kali menyampaikan selama moratorium ini tidak berarti menutup kesempatan untuk mengusulkan gitu. Nah, di tahun sepanjang 2024-2025 kita beberapa kali bertemu rapat dengan DPD RI. DPD RI terutama Komite 1 yang membidangi ini. Gitu, termasuk yang asalnya Dapil Jawa Barat kan. Contohnya banyak lah, beberapa kali kita ketemu di DPD RI membahas soal ini. Kemudian di 2025 ada informasi, ada kesepakatan di DPR RI kata Jokowi. 2025 tahun lalu ya? 2002. Akhir pertengahan sampai akhir 2025 bahwa RPP ini akan dibahas Januari 2026. Kemarin dong harusnya. Jadwalnya. Sudah ada disampaikan melalui Porkonas PPDOB kepada kita di forum-forum daerah ini bahwa sudah ada kesepakatan di DPR RI khususnya Komisi 2 untuk segera melakukan pembahasan RPP yang lama tertunda ini, yaitu rencana peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan desain besar yang intinya di situ bisa ada pengaturan teknis penataan daerah melalui peraturan pemerintah yang lebih implementatif, begitu poin utamanya. Bagaimana penataan daerah itu kalau ini sudah ada nanti bisa kelihatan mana bisa, mana tidak. Kan Satria saya mau menyampaikan gini, moratorium ini memang ada baiknya karena mohon maaf sejak reformasi terutama ya terhitung tahun 2000 lah sampai 2014 itu ini pemekaran daerah itu kira-kira asal ada usulan disetujui gitu ya. Apalagi ramai usulannya melalui aspirasinya demo ke DPR RI Komisi 2 gitu, kira-kira lalu jadilah tanpa mempertimbangkan hal-hal teknis administratif. Misalnya apa kan perlu ada kajian-kajiannya sebenarnya daerah itu secara ekonomi apa mungkin atau enggak gitu. Dulu begitu selama 14 tahun itu. Jadi siapa
aspirasi lalu ditangkap secara politis, kira-kira gitu. Dan DPR RI Komisi 2 pada setuju, jadi itu. Akibatnya apa Kang ketika tahun, itu? 2 tahun itu kan gitu. Akibatnya tidak semua daerah otonomi baru itu bisa lebih cepat sejahtera. Khususnya pelayanan kepada masyarakat juga ya. Khususnya pelayanan pembangunan, baik secara infrastruktur ataupun ya pelayanan kesehatan dasar, pendidikan, segala macam. Karena ternyata potensi ekonominya belum dihitung. Ternyata tidak siap gitu ya ketika harus di ini. Walaupun itu tidak terjadi di Jawa Barat lah. Alhamdulillah yang nggak ada ya di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat terbilang masih disebut ya bisa berjalan, memenuhi ambang batas persyaratan minimal, bisa berjalan lah. Walaupun nanti soal Banjar, soal Cimahi. Dulu sempat ada Subang yang dikatakan mau bangkrut katanya, benar. gitu. Karena dianggap keuangannya hanya cukup untuk memenuhi belanja rutin pegawai gitu. Fenomena terakhir ini kan di Jawa Barat kira-kira kayak usulannya wali kota Sukabumi, kan gitu. Betul. Nah, saya balik lagi ke soal ini, terutama di luar Jawa, memang terutama di luar Jawa yang penduduknya setiap kabupaten induknya juga tidak terlalu banyak, tapi jor-joran dilakukan pemekaran. Sehingga mungkin pemerintah pusat perlu menjeda dulu dalam moratorium itu. Ya kalau ngeliat kemarin ada Kalimantan sampai 20 berapa gitu ya. Memang kalau dari sisi provinsi dengan jumlah penduduk sekarang hampir 50 juta mungkin Kang ya. Dibandingkan dengan Jawa Tengah sama Jawa Timur, mereka punya lebih banyak kabupaten kota ya. Ketika Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota, Jawa Timur ada 39 kalau nggak salah ya. Jawa Tengah 35. Jawa Tengah 35 penduduknya. 35 penduduknya. 35 belum 40. Iya tuh. Jawa Timur 38 ya kalau 38. Penduduknya masih 40. Kita 55 juta. 27 kabupaten kota. 27 kabupaten kota. Luas wilayah juga bisa dibandingkan gitu. Nah, di situ kemudian yang sebenarnya kesadaran pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, terutama dari setiap era kepemimpinan gubernur, saya sebut yang terakhir saja umpamanya kayak Pak Aher, lalu Pak RK, lalu KDM sekarang itu sama sebetulnya. Pak B juga waktu PJ itu sama juga, bahwa ini ada ketidakadilan fiskal karena rumus pembagian keuangan pusat dan daerah itu bukan jumlah penduduk, tapi berapa daerah otonomnya. Kabupaten-kabupatennya ya. Makin banyak makin dapat uangnya banyak. Begitupun berapa jumlah desanya, kelurahan desanya. Kita ini masuk dulu pas satu paragrafnya. Kita ini Jawa Barat dengan luas wilayah yang lebih dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, jumlah penduduk yang di atas Jawa Tengah dan Jawa Timur, jumlah desanya lebih sedikit. Hanya 6.000 sekian. Nanti kita lihat data detailnya jumlah. Nanti kita lihat data Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Nanti kita lihat. Sehingga Gubernur KDM itu kira-kira gini menyampaikan, nggak apa-apa kita itu harus lakukan banyak kajian tentang penambahan kelurahan dan desa selain DOB kabupaten kota itu, karena jumlah penduduk desa memang sesuai regulasi kita itu maksimal 8.000. Jumlah penduduk desa maksimal 8.000. Jiwa usik. Dari mulai nenek-nenek, kakek-kakek sampai budak baru lahir gitu, jiwa usik kan. Jiwa usik. Itu bukan hak pilih gitu maksudnya. 8.000. Nah, kita lihat aja kota Bandung nih. Iya, kelurahan. Satu kelurahan berapa sudah 14.000, 23.000 jiwa usik. Begitupun di kabupaten kota, terutama di ibu kota kabupaten. Ada desa-desa yang bahkan sudah 24.000 gitu. Padat pisan. Itu satu pertimbangan penduduk. Yang kedua, ada pertimbangan bahwa
terutama di kawasan desa, di kawasan daerah industri, sudah tidak pantas lagi disebut desa. Iya. Maka perlu dikaji apakah ini harus naik status menjadi kelurahan, sekaligus memekarkan itu. Menjadi kota mungkin ya. Satunya ada yang jadi kelurahan, kan gitu. Satunya tetap desa, karena penduduknya sudah di atas 8.000, contohnya 16.000, 21.000, begitu. Nah itu PR kita tuh. Nah terkait lagi tadi, balik lagi ke soal apa dasar tada penataan daerah, RPP-nya desain besar RPP tadi, bahwa ini kan yang akan disusun oleh Kemendagri dan DPR untuk mengatur bagaimana penataan otonomi hingga 2025-2026 ini. Ini juga bagian dari amanat undang-undang untuk merespon usulan DOB dan mencabut moratorium. Jadi hanya RPP ini yang bisa mencabut moratorium sekaligus sebagai itu ya, dari undang-undang tadi ya. Iya. Nah kita di Jawa Barat ini kan sudah ada CDPOB-nya. Di Jawa Barat yang telah diusulkan ke pemerintah pusat itu, berarti rinciannya kan gini. Yang pertama, saya sebutnya tidak atas dasar persetujuan paripurna ya. Dari mulai ujung timur aja, Indramayu Barat. Indramayu Barat, oke. Kabupaten Bogor Timur. Ini saya ulang. Ya. Indramayu Barat. Oke. Cirebon Timur. Subang Utara. Tunggu Kang, ada Cirebon Timur pemekaran dari Kabupaten Cirebon berarti ya? Iya, Kabupaten Cirebon. Subang Utara. Ini yang sudah diparipurnakan dulu. Lalu Bogor Timur. Oke. Bogor Barat. 2 berarti Kabupaten Bogor Timur ya, Kabupaten Bogor. Cianjur Selatan. Sukabumi Utara. Lalu ke Garut Selatan, Garut Utara. Terakhir Tasikmalaya Selatan. Tasela itu 10 itu sudah itu. Oh berarti memang ada DOB yang bisa 2 ya mengajukannya di Kabupaten. Menurut kajian Unpad, nanti kita bahas ke situ. Saya menambahkan ini 10 yang sudah diparipurnakan. Iya. Kalau yang selama ini bergabung di Porkoda, Jabar, sering audiensi ke DPRD dan bukan mungkin ada laporannya ke kita juga memang bolak-balik bersurat beraudiensi ke Biro Pemotda Gedung Sate, Setda DPRD Setda Jabar, itu ada usulan Kabupaten Bandung Timur. Oh, pecahan dari Kabupaten Bandung. Cileunyi, Ranca Eke gitu guys, sekitarnya gitu ya. Sepertinya itu. Oh ya, areanya. Ada datanya bahwa dia akan melingkupi kecamatan mana saja. Karena memang Cicalengka, Ranca Eke gitu sekitarnya. Ya existingnya kalau kita lihat Kabupaten Bandung itu kan sudah besar sekali, mungkin di atas, mungkin tembus 3 juta kali ya penduduknya. Dengan wilayah juga yang masih luas. Salah satu indikatornya dulu sejak pemilu 2019 Kabupaten Bandung mah kursi DPRD-nya sudah 55. Udah banyaknya. Banyak. Nah, namun sayangnya ini sekalian ya kita ini ya. Sayangnya menurut kajian Unpad terakhir, usulan Bandung Timur ini belum bisa ditindaklanjuti sampai kira-kira kurang lebih setahun apa 2 tahun lagi. Karena alasannya baru saja tuh maksudnya belum 20 tahun. Oh, si KBB ya. Kabupaten Bandung ini sebagai induk memekarkan KBB. Oh, ada syarat itu 20 tahun. Si KBB itu tahun lalu umur 18. Berarti mungkin baru sekitar 2028 mungkin baru bisa ya. Mungkin 2 tahun lagi lah kira-kira itu. Lalu ada penataan lagi yang mesti ditata itu. Jadi penataan daerah dan desain ini bukan hanya pemekaran Kang Satria, tapi juga termasuk penggabungan, pelepasan, berapa kelurahan, berapa kecamatan terdekat. Jadi di RPP ini penting memang karena ini akan mengatur teknis itu. Contoh Kota Cimahi, kalau menurut aturan yang ada
itu tidak memenuhi syarat minimal kecamatan ya. Kan harusnya minimal 4 ya kalau nggak salah. 4 gitu. Dulu belum ada aturan ini gitu. Maka Pak Gubernur KDM kan sempat tuh melontarkan wacana, bukan wacana sih sebetulnya itu rapat kerja lah kayak gitu kira-kira. Tambahkan minta ambil aja dari Kota Bandung atau dari KBB. Iya betul. Atau dari Kabupaten Bandung lagi tambahan kira-kira. Atau pemecahan dari kecamatan di KBB untuk masuk jadi kecamatannya Cimahi bisa gitu. Nah ini hal ini kan harusnya menurut kami di DPRD kita cermati secara dinamis gitu. Bukan hanya sekedar gos-gosan, tantang-tantangan. Bupati KBB umpama Cimahinya aja yang masuk ke KBB kan kira-kira bukan gitu. Soal gengsi-gengsian ini namanya. Bukan, jangan hanya begitu, tapi kita kaji sebetulnya dari sisi tujuan pemekarannya gitu mestinya ya. Semangatnya kan untuk pelayanan ya sebenarnya. Lalu di desa-desa juga ada semacam musdes, saya nggak tahu memang memenuhi syarat musdes atau tidak. Lalu ada desa di KBB setuju ikut Cimahi, gitu. Tapi ada juga di Cimahi tidak setuju menerima, kayak gitu. Jadi ini dinamis, tapi menurut saya tidak kurang produktif gitu untuk tujuan diskursus ini. Wacana ini menjadi obrolan di ruang publik gitu. Mestinya kita naikkan levelnya sedikit gitu kalau ada guidance-nya. Dengan ada RPP ini sebenarnya akan lebih mudah kan ya? Iya gitu, kira-kira gitu Kak Satria. Nah yang 10 ini sebenarnya dari tahun lalu sudah paripurna, sudah persyaratan sudah siap ya Kang ya? Kalau saya baca juga ternyata ada beberapa daerah yang bisa mengajukan 2, tadi ada yang udah 2 kayak Garut 2, ternyata Kota Bandung juga sebenarnya bisa mengajukan ya Kang ya? Kalau memang melihat dari sisi jumlah penduduk dan lain-lain ya Kang? Betul. Nah, kita lihat ini nih, bisa dilihat gak ya? Coba. Ini isu strategis dan regulasi penataan daerah Provinsi Jawa Barat kan? Ada dasar hukum segala macam. Ini ada itu juga Kang, ada jumlah penduduk kita tuh. Ini menurut sensus kita Jawa Barat jumlah penduduknya 50,7 juta. Coba di itu slide. Halaman berikutnya, halaman 2. Naik, masih naik. Nah ini kan. Luas wilayah ada 37 kilometer, 37.000 kilometer persegi. Iya. Jumlah desa belum 6.000 tuh. Baru 5.957. Itu desa per kelurahan itu ya? Iya. Dengan jumlah kecamatan 627, jumlah kabupaten 27. Iya. Gitu. Nah, ngomong gampangnya bedanya di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah itu baru 40 menit kita jalan darat gitu naik mobil. Sudah selamat datang kabupaten ini. Ya kan? Hari kita asal nyampe-nyampe ya. Kita nyampe-nyampe sudah 2 jam ngangklung masih Sukabumi Masuk lagi Cianjur sudah 2 jam kok masih Cianjur gitu. Itu saking jauhnya kan. Begitupun kalau kita ke Garut. Atau Bogor, amplang-amplangan tuh Bogor. Iya. Bogor dengan 5 juta penduduk. Bogor udah saatnya sebenarnya dengan 5 juta penduduk nambah 2. Gitu. 5.700.000 di data kita terakhir tuh. Begitupun Sukabumi itu. Kira-kira begitu. Jadi makanya Jawa Barat ini termasuk kebutuhan sebetulnya. Sudah mendesak sebenarnya. Sudah mendesak sebagai kebutuhan. Jadi bukan keinginan ini. Bukan keinginan. Apalagi ya mohon maaf ya. Kita nggak tahu usia. Iya. Tapi sebenarnya para aktivis pengusul pemekaran daerah kabupaten kota ini ya sepuh-sepuh. Udah sekarang sudah sepuh-sepuh ya? Iya, artinya kan sudah sejak tahun 2000. 2000 udah 25 tahun dia. Udah 25 tahun gitu. Tapi setelah 20 tahun nggak jadi-jadi ya udah pada tua-tua. Maksud saya ingin bercerita bahwa bisa jadi
kalaupun ada kepentingan gitu ya, tentu kepentingannya pasti pembangunnya pengen lebih cepat, pelayanan lebih dekat, kemajuan ingin lebih tinggi. Belum tentu mereka ini ngalaman menikmati gitu ya. Menikmati. jadi tapi ya memang ini kebutuhan masa depan pembangunan paling ya untuk anak cucu generasi berikutnya memang kebutuhan gitu. Pembangunan Jawa Barat masa depannya ya pemekaran mau nggak mau itu banyak kabupaten kota dan biar nggak sesek gitu desa dan kelurahan gitu. Satu lagi sebenarnya yang sedang kita kerjakan itu sekaligus mengevaluasi karena jumlah kecamatan itu maksimal sebetulnya 10 desa dan kelurahan saja. Jumlah kecamatan membawahi 10 desa dan 10 per kecamatan itu. Karena apa Kang? Kajiannya apa itu? Ada aturan itunya. Ada peraturannya, regulasi. Jadi kan kalau desa maksimal bagusnya 8.000 penduduk gitu ya? Oh ini kalau ini 10 desa per kecamatan. Satu kecamatan itu 10 desa gitu. Karena lebih kepada ini sebenarnya kemudahan untuk pelayanan masyarakat ya. Betul. Lalu yang sekarang akan ditempuh kan tadi masih menunggu berapa hari? 20 hari ya untuk melakukan gugatan gitu ya? Yang gugatan ya. Itu gimana rencana gugatannya seperti apa Kang itu? Rencana gugatannya kan teman-teman tuh ngobrol. Ini sebenarnya jadi diskusi nasional kita di forum. Di forum ini. Ya, mungkin di provinsi lain juga nggak tahu modelnya seperti apa mendiskusikan ini kan. Jika tidak mendapat respon dalam 21 hari kerja kan itu, maka ya kan ini pilihan begini Kang Satria. Kita sudah mendapatkan informasi yang valid lah gitu. Sebut aja istilah teman-teman biasa menyebut A1 gitu ya. Bahwa bulan Januari 2024 akan ada dibahas gitu ya? Akan ada pembahasan. Kok ini sudah masuk Februari mau habis? Nggak ada juga. Balik tuh para teman-teman kita di Porkonas mengakses DPR RI, mengakses Kementerian Dalam Negeri. Kita sih dengar di awal Januari itu di Kemendagri mulai dilakukan pembahasan. Bahkan ada teman-teman kita yang peneliti akademisi di Unpad lah gitu, termasuk yang di-hire untuk mempersiapkan ini. Tapi kok nggak maju-maju agenda pembahasan di DPR-nya. Kelemang-kelemangnya sudah adanya, tapi readernya belum ada. Gitu, makanya maunya kan demo juga sebenarnya. Ada rencana gitu. Ada rencana gitu, tapi sudah berkali-kali kan kira-kira selama ada alternatif penyampaian usulan aspirasi yang lebih efektif, formal, yang lebih efektif gitu dan lebih lebih elegan lah mungkin. Lebih elegan mungkin ya. Ya tidak mestilah demo. Sempat gitu ya. Tapi akhirnya bisa dicegah mungkin ya. Ya sementara ini gitu karena di forum nasional kan begitu karena merasa lama sekali ini ditunda tidak dapat penjelasan yang memadai maka ya pilihannya itu maka kami atas arahan dari Porkonas juga sebetulnya bahwa alternatif pilihannya kalau belum juga direspon secara memadai ya kita lakukan gugatan. Gitu kan biasa itu kalau itu biasanya memang kan banyak ya. Ada yang gugat ke PT UN, ada yang gugatan ke MK begitu. Nah, selama ini urusan soal pemekaran ini belum pernah ada pernah ada memang. Nah, ini berseri salah satu langkah langkah maju juga ya ketika yang lain diam aja ini Jawa Barat malah melakukan gugatan gitu ya. Langsung diteleponan tuh Kang itu ketika informasi bahwa Forkoda PPDOB Jawa Barat akan melakukan gugatan dari pusat ada sempat ini nggak menghubungi gitu Kang? Ya hanya menyampaikan memeriksa surat kita ke Menteri Dalam Negeri, surat ke Presiden dan ada beberapa koreksi untuk diperbaiki secara ini. Ya bisa dibilang ada di
kontak, karena kan sebelumnya juga sudah kita diskusikan memang, dan boleh cuma ada koreksi dari sisi surat-surat yang kita bikin, karena dari pihak sekretariat negara mungkin ada beberapa koreksi sebelum naik disampaikan gitu. Jadi kita bersama Porkonas memperbaiki suratnya. Suratnya yang untuk gugatan atau surat yang... Surat untuk ke presidennya. Oh. Jadi suratnya berbeda. Kira-kira yang dikoreksi itu begini, Kang Satria. Kan tadinya ada kepada... Kenapa, Bang? Kita break dulu soal koreksi apa aja. Nanti kita bahas di sesi kedua. Oke. Karena kan di pemekaran ini kan ada beberapa isu strategis juga kan ya. Tidak hanya soal kebutuhan pelayanan, tapi ternyata juga ada beberapa tadi kalau Kang Rahmat bilang terhambat oleh RPP tadi ya Kang, itu salah satu isu juga yang terhambat, si RPP-nya belum ada, baik yang penataan daerah maupun yang desain besar penataan daerah. Nah kalau dari sisi kelembagaan dan politisnya juga sebenarnya ada isu juga nggak sih Kang kalau gitu kan? Ya itu tadi soal kapasitas kelembagaan, penataan aset dan penunjang lainnya kan. Karena asetnya beberapa kali sering jadi masalah juga ketika pemekaran ini. Kita pernah dengar berita beberapa pemekaran, aset-aset pasti bermasalah. Termasuk umpamanya soal PDAM pernah kita dengar di Jawa Barat ini kan gitu ya. Ya terutama soal moratorium ini memang ya ada hikmah mungkin ya istilahnya ya. Ada baiknya juga. Yang dulu pemekaran itu melulu pertimbangan politik, kadang-kadang tanpa pertimbangan kajian teknokratik gitu soal kesiapan ekonomi, soal potensi ekonominya juga. Terutama ekonomi gitu kan. PAD-nya gimana nanti ketika jalan terus pemerintahnya nggak punya PAD kan bisa. Nah, dengan adanya moratorium ini, aspirasi pemekaran itu tetap dibuka, tapi guidance-nya menjadi lebih jelas. Kami kita menyebutnya pertimbangan teknokratisnya lebih tinggi ketimbang faktor politis. Oh, sekarang politisnya udah nggak terlalu karena lebih pertimbangan ke sana. Jadi memang kuncinya kepada ujungnya adalah kepada pelayanan masyarakat ya Kang ya. Jadi kalau dulu ada aspirasi kira-kira diokekeun gitu ya. Diokekeun gitu. Mesti ribut. Kalau yang sekarang itu sekencang apapun aspirasinya tapi harus mengikuti guidance kajian-kajian tahapan-tahapannya. Kalau secara syarat si daerah ini belum bisa memenuhi sebagai DOB, ya ditunda dulu berarti gitu. Ditunda dulu. Dan kayak yang 10 nih saya cerita yang sudah paripurna itu apa kemudian kita Pemprov Jabar ya, dalam hal ini Biro Pemerintah Otonomi Daerah dan kita di Komisi 1, ya tugasnya membantu daerah induk untuk tetap menjaga penilaian, kan ada scoringnya. Jadi ada tanggung jawab juga si pemerintah induk untuk bisa meluluskan si yang nanti jadi otonomi baru. Dalam setiap tahun dievaluasi semua indeks pembangunannya gitu, indikator ekonominya, infrastrukturnya, fasilitas pendidikannya, dan ketika ada scoring yang kurang memenuhi syarat, umpamanya ada rekomendasi dari tim akademik kepada daerah induk untuk pembangunnya diarahkan ke persiapan daerah otonomi baru gitu. Jadi pemerintah induk pun tidak membiarkan aja ya. Tidak membiarkan. Jangan ada egois juga ketika ini mau di DOB mau dimekarkan nih, jadi wilayah kita jadi berkurang. Nggak seperti itu kan ya? Nggak seperti orang mempersiapkan kelahiran anak cabangnya atau adiknya kan, kira-kira gimana gitu. Nah kan ada kekhawatiran juga kan kalau beberapa pihak-pihak lain bilang dengan DOB baru akan memunculkan raja-raja kecil baru nih, tingkat korupsi baru lagi. Nah itu kalau menurut Kang Rahmat sendiri seperti apa Kang kalau gitu? Iya saya kira kalau ada pandangan itu justru itu yang harus diantisipasi. Karena adanya DOB baru itu, bukan daerah otonomi baru DOB, itu, ada DOB itu, kan tujuannya bukan mau memunculkan raja kecil atau katakanlah kepala daerah atau DPRD, bukan.
itu kan akibat saja. Akibat dari adanya DOB maka dibutuhkan kepala daerah, struktur pemerintahan, ada kepala daerah, ada DPRD, ada OPD yang birokrasi kan. Tapi kan itu bukan tujuannya. Tujuannya kan tadi peningkatan mutu pelayanan, peningkatan akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kan gitu. Nah, saya menjeda ini lagi nih bahwa kenapa RPP penataan daerah dan desain besar itu, penataan daerah itu, karena akan membedakan nanti, udah ada di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu, yang berbeda sebelumnya dengan 32 tahun 2004. Bahwa dimekarkeun we heula dulu makan sebelum 2014. Baru ngareuyeun bangunan gitu. Baru apa-apanya disiapkan. Sekarang mah dibalik ya. Nah setelah 2014 lalu ada moratorium, sayangnya RPP desain penataannya aja belum jadi itu, yang mengatur lebih teknis kan kira-kira disiapkan dahulu persyaratannya, kesiapan si daerahnya tadi ya. Baru dimekarkan. Ini pentingnya nih. Itu kenapa kemudian ada harapan untuk segera karena sudah merasa disiapkan. Memenuhi syarat gitu ya. Tinggal nunggu digunting pita lah kira-kira. Nah Kang, idealnya kalau Jawa Barat dengan jumlah penduduk tadi 50 juta, terus wilayahnya 37.000 km persegi, idealnya kita punya berapa kabupaten kota sih Kang? Kalau yang sekarang diajukan 10 berarti kan jadi 37 gitu ya? 43 apa 43? Oh ya, karena tadi ada beberapa daerah yang ternyata sebenarnya bisa dimekarkan menjadi 2 daerah lagi Kang ya? Nah contoh kita masuk coba ke sini. Ke halaman berikutnya, penataan daerah nih kan ada syarat luas wilayah, jumlah penduduk, cakupan wilayah, usia wilayah, batas wilayah. Oh berarti tuh kalau sini syaratnya nanti kita capture aja deh syarat ini. Jadi syarat kabupaten kota menjadi daerah otonomi baru itu kalau kabupaten kota tuh luas wilayahnya 925 km persegi. Kalau kota 65,6 km persegi. Ya. Jumlah penduduknya 700.000, kalau kota 400.000. Kalau gitu bisa banyak tuh kan sebenarnya kota baru Jawa Barat mah. Nah, makanya nanti ada di penjelasan berikutnya. Nah, kemudian ada ini, persyaratan pembentukan daerah persiapan sesuai Undang-Undang 23 2014. Itu kan ada luas wilayah, jumlah penduduk minimal, batas minimal, terus ada geografinya dan lain-lain itu ya. Banyak sebenarnya persyaratan yang harus dipenuhi ketika sebuah wilayah itu menjadi dipengaruhi atau ada DOB ya, nggak sembarangan kalau sekarang sembarangan, tidak asal ada pengusul. Asal pengusul gitu ya. Makanya kita bikin paguyuban atau apa gitu, nggak sekedar itu aja. Hanya sekedar politis lah gitu gampangannya. Nah lalu berikutnya ada yang disebut kapasitas daerah. Persyaratan kapasitas daerah itu ya tadi tuh Kang, geografi, ekonomi, keamanan, kemampuan penyelenggaraan pemerintah, keuangan daerah. Penting gitu ya, biar nggak bangkrut maksudnya. Biar nggak bangkrut. Terus potensi PAD-nya dari mana kan mengurus warga kan harus ada uang juga ya Kang? Iya betul. Gitu. Nih kalau sini paling banyak pengajuan ini tahun 2025 itu Papua pegunungan 26, banyak juga. Ya dikasihnya provinsi. Padahal mintanya kabupaten kota ya. Gitu. Jawa Barat 9, kok 9 enggak? Oh kotanya 1 ya harusnya di situ. Tapi ya harusnya. Enggak, ini ada yang. Oh yang baru ini ya? Bukan baru, ini akhir 2025. Jadi data yang di sana di Depdagri ini segini. Yang sudah masuk ke sana karena Cirebon Timur itu kan susulan. Oh baru masuk. Dan yang lain yang kayak Bandung Timur kan belum bisa karena tadi 20 tahun tadi ya. Baru aspirasi lah istilahnya. Kayak Bekasi Utara, Cikampek, Karawang. Cikampek masuk juga sebenarnya. Masuk tapi kan sama dengan ini belum dapat persetujuan kabupaten. Gitu. Nah, berikutnya. Nah ini yang kita sebut. Yang 10 tadi ya? Ya yang 10 tuh ini. Kabupaten
Nah, itu Kang Satria sebelah ujung ada ya. Penataan daerah di Jawa Barat sempat tahun 96. Iya. Apa? Iya. 96 ya? Iya, 96. 96 Kota Bekasi berdiri. 99 Kota Depok. 2001 Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya. 2002 Kota Banjar. 2007 KBB, itu KBB, iya tuh baru 18 tahun berarti 2025 kemarin, makanya tadi nggak bisa ya Kang ya, belum bisa. Jadi bersabar dulu bagi warga Kabupaten Bandung Timur yang pengen memamerkan diri ya baru bisa diajukan 2028 mungkin ya Kang ya. Kalau sekarang berkumpul berdiskusi, oke, nggak masalah ya. Oke, tidak apa-apa. Menyampaikan surat ke Kabupaten Induk, ke Provinsi Jawa Barat boleh. Makanya ini bisa ini. Oh. Jadi nggak asal bunyi nih kita, kan gitu ya. Iya. Ini boleh nanti disimpan nanti dimasukkan gitu ya. PR. Gitu. Sip. Halaman berikutnya. Ini. Nah, ini nih. Oh. Kan tadi tuh Kang. Sudah ada pemekaran. Iya. Sejarah di sebelah sini. Lalu ada 10 yang sudah diparipurnakan. Lalu ada yang memenuhi syarat. Nih, Kabupaten Tasikmalaya dari 10 itu udah memenuhi syarat memang. Bahwa ada DOB Tasela. Iya. Sudah oke. Ada Indramayu Barat. Oke. Ada Kabupaten Subang Utara. Oke. Usulannya. Iya. Ada Kabupaten Karawang nih. Sudah memenuhi syarat tapi belum dapat persetujuan dari Kabupaten Induk. Oh. Artinya Bupati dan DPRD-nya belum paripurna. Maka DPRD provinsi dan gubernur ya belum bisa paripurna karena belum ada usulannya. Kenapa cenah Kang kalau dapat info kan Kang Rahmat kan dari sana juga ada Pilkarawang. Cenah kunaon dulu mereka belum maksudnya antara eksekutif dan legislatif belum klop nih soal belum mengerti. Masih termasuk merasa kalau ada daerah otonomi baru, daerah saya berkurang. Oh, uang masih ada saya ego situ berarti ya? Oh. Masih di situ. Ya masih perlu edukasi lah. Rencananya emang itu Kota Cikampek sih kalau Karawang. Kota Cikampek usulannya meliputi 7 kecamatan di situ. Jadi yang berbatasan dengan Subang, Purwakarta itu. Lalu mana ya tadi? Nah, Kota Bandung, ini belum ada usulannya, tidak ada aspirasi. Walaupun sudah memenuhi syarat sebenarnya. Walaupun sudah memenuhi syarat. Yeah. Nah, nanti kita cerita sedikit setelah saya bahas Cirebon. Lalu Kota Depok, memenuhi syarat menurut kajian akademik Unpad. Tapi nggak ada yang mengajukan juga? Tidak ada. Gitu. Nah, lalu Kabupaten Cirebon kan sudah ada tuh. Sudah tadi Cirebon Timur ya? Oke. Nah, ini yang belum memenuhi tadi ya Kabupaten Bandung karena tadi belum 20 tahun. Kabupaten Ciamis karena si Banjar dan Pangandaran juga belum mungkin ya. Belum. Nah, saya tambahkan lagi Kang nih, memenuhi syarat lebih dari 1. Oh iya. Kabupaten Bogor boleh mekar jadi 3 artinya kan? Oh 3 ya. Yang udah mengajukan Bogor Timur, Bogor Barat ya. Bogor Induk. Dan dua-duanya sudah mengajukan kan? Kabupaten Sukabumi usulannya baru 1. Sukabumi Utara ya? Utara, karena yang diusulkan wali kota Sukabumi itu bukan daerah otonom baru, tapi penambahan kecamatan. Ya. Nah ini kan sempat seru juga. Lalu Bupati Sukabuminya merasa diambil. Sebenarnya kalau ada kesepakatan ini masuk dalam penataan daerah. Oh, yang RPP yang penataan daerah ya. Kan kita cantolannya tetap belum ada. Menunggu ini gitu. Jadi kalau RPP itu udah muncul berarti bisa difasilitasi ya. Kecamatan masuk gimana tidak egois. Kabupaten Cianjur Kang Satria. Ini kan sudah masuk ke dalam 10 yang sudah paripurna ya. Cianjur Utara ya? Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Nah, usulan barunya yang belum disepakati sudah ada juga. Presidiumnya ada untuk Kota Cipanas. Kota Cipanas. Oh, ada Kota Cipanas. Jadi ada kota tambahan ya, Kota Cipanas. Lalu di Kabupaten Garut ini lebih dari 1 yang memang sudah 2 kan, Garut Selatan dan Garut Utara. Ini on proses. Sudah oke. Kita bayangkan menjadi 3 itu. Kalau nanti pada waktunya sudah disetujui. Iya perlu sih karena jauh pisan Garutnya lumayan.
Kota Bekasi. Saya nggak ngerti nih penjelasan Kota Bekasi ini memenuhi syarat gitu, bahkan lebih dari satu. Makanya untuk jadi sepadat apa gitu Kota Bekasi lagi. ya? Bukan padat mungkin ya. Jumlah penduduk atau apa? Kalau padat karena dia sudah 2 juta, hampir 3 juta juga. Nah, lalu kita ingat ke batas kota, batas kota. Ya tadi luas daerah kota kan hanya 96 kilometer. Oh mungkin karena luas kotanya ya bisa kan ya. Nah beberapa yang masih warna merah ini belum memenuhi syarat. Tapi sebenarnya yang di warna merah ini udah ada yang pernah mengajukan nggak, Kang? Ya, ada di sini ada nih. Saya sebutkan ya. Kalau Kabupaten Bandung kan tadi Bautung Timur kan nggak bisa ya. Di Kabupaten Bekasi itu kan belum memenuhi syarat itu karena tahun 96-nya baru Kota Bekasi. Tapi Kota Bekasi ini lebih pesat duluan, boleh mekar lagi. Dia masih belum masuk merah kan? 96 berarti sebenarnya udah 20 tahun lebih itu. Iya. Nanti ada penjelasan lain kita tanya, kalau kurang penjelasan di sini kita tanya Dr. Yogi. Nanti Kang Yogi nanti saya undang ya untuk penjelasan. Boleh. Nah, apa namanya? Ada usulannya ini kan. Namanya Bekasi Utara. Kabupaten Bekasi Utara. Ya, jadi yang Muara Gembong. Ini ya. Kebayuran, itu merasa terlalu jauh ke pusat. Ke Jababeka. Ya. Dan jalannya kan memang kita tahu jelek lah ya. Perlu 2 jam mereka menempuh ke situ, maka muncul aspirasinya untuk usulan ini. Tapi kalau melihat ini, ya mereka harus perlu bersabar. Betul. Terus Sumedang, Majalengka, Kuningan, Ciamis masih baru lah ya. Kabupaten Bandung yang tadi sudah pembahasan. Kota semuanya Kota Bogor udah kecil. Nah ini Kota Bandung, saya bingung. Di sini belum memenuhi syarat, tapi di sebelah sini sudah memenuhi syarat, Kang. Memenuhi syarat. Saya kira harus ini nih kita tanya lagi Yogi nih. Karena ada dua kesempatan dia. Ini Kang Yogi masih tanggung jawab nih. Tanggung jawab ini. Begitu kita kaji lagi loh, kok ternyata ada Kota Bandung memenuhi syarat, tapi juga belum memenuhi. Betul. Jangan-jangan sebetulnya bukan belum memenuhi, belum ada yang mengusulkan. Bisa jadi gitu ya, bisa mengusul karena mungkin bagi di warga Kota Bandung, kayaknya belum perlu kita 2 daerah juga mungkin ya, karena cukup dekat sih ke pusat pemerintahan, kecuali yang daerah timur mungkin. Nah terakhir Kang Yogi, memang terutama setelah ada RPP ini ya, moratorium dicabut. Tapi tanpa itu pun alur pemekaran daerah ini kan memang 2. Yang satu bottom up, ada usulan aspirasi disetujui induk yang dasarnya musyawarah desa segala macam itu sampai ditetapkan kayak cerita Pangandaran, Banjar, KBB gitu. Tapi juga ada regulasi yang ya bisa top down. Tiba-tiba ya. Kalau pemerintah pusat membutuhkan atau menganggap perlu suatu daerah menjadi daerah otonom ya bisa aja gitu ya. Buktinya kayak yang Papua itu tiba-tiba aja gitu ya. Makanya sebenarnya kita selain mengkaji menyampaikan itu kira-kira ampun pemerintah lah kira-kira gitu, para petinggi di pusat nasional Jakarta, Jawa Barat ini butuh pemekaran. Iya, gitu. udah mendesak ya sebenarnya kan tadi gitu. Kita lihat itu 50 juta warga dan keadilan fiskal sebenarnya lebih penting ke sana ya. Kira-kira begitu. Nah proses sekarang sampai sudah sampai surat menyurat gugatan. Kemudian apa Kang langkah berikutnya? Ya, menunggu dulu berarti ya. Menunggu. Kita sih berharap nggak sampai gugat-gugatan ya. Mudah-mudahan teman-teman provinsi lain juga bersurat sehingga cepat menjadi dibahas yang mesti Januari gitu ya. Jadi tidak zong kan. Walaupun agak Maret juga kan nggak apa-apa kan gitu. Ayo makan daerah lain yang mau pemekaran juga ikuti langkah di Jawa Barat juga. Ini bukan memprovokasi ya. Tapi memang ini udah kebutuhan sebenarnya. Apalagi Jawa Barat itu kebutuhan banget ya Kang ya. Dan ini kan memang yang sah begitu jalurnya kan. Bukan keinginan Jawa Barat, udah kebutuhan mendesak. Siap. Mungkin yang mau disampaikan Kang ke audiens di Sobat PR soal rencana-rencana Forkoda PPDOB Jabar nih ke depannya. Terima kasih nih ya kesempatannya. Saya
atas nama Forum Komunikasi Daerah Percepatan Daerah Otonomi Baru se-Jawa Barat, juga sekaligus mewakili teman-teman DPRD khususnya Komisi 1 Jawa Barat bahwa isu penataan daerah baik ini kabupaten kota ataupun kecamatan dan juga lebih detail lagi kelurahan dan desa itu menjadi bagian yang penting. Tidak kalah pentingnya dengan kita menata masa depan. Gitu. Karena ini bagian dari kebutuhan pembangunan masa depan memang. Gitu. Sehingga jangan disalahpahami bahwa para pegiat pemekaran ini umpamanya orang-orang yang pengen jadi kepala daerah. Enggak kayak gitu ya. Pengen jadi anggota dewannya umpamanya. Ya mungkin ada yang diem aja juga pengen, ada yang pengen jadi kepala daerah yang nungguan lamun geus jadi we gitu. Ya kira-kira ya paling tidak bahwa dinamika aspirasi dalam demokrasi kita di Jawa Barat ini salah satunya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan pembangunan itu ya pemekaran, kebutuhan masa depan pembangunan kita terkait dengan pelayanan dasar dan keadilan fiskal. Kira-kira ini salah satu poinnya. Kami berharap kepada para bupati, kepala daerah, wali kota di kabupaten induk terutama yang 10 juga tetap menjaga skor penilaian sampai pemerintah pusat memberikan kesempatan. Begitu juga kepada para pimpinan DPRD di kabupaten kota di Jawa Barat dan terutama yang ditempatkan di Komisi 1 untuk ikut fokus mengawal ini. Itu. Kita akan berusaha memberikan informasi-informasi yang bisa lebih dimengerti oleh masyarakat soal proses ini. Siap. Gitu. Terima kasih Kang Rahmat, mudah-mudahan menjadi langkah yang baik ke depan, apalagi ini semangatnya untuk pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi menjadi legacy juga bagi Komisi 1 DPRD Jabar dan Provinsi Jabar berhasil memekarkan nanti 10 daerah baru yang ujungnya juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Hatur nuhun Kang, kalau ada info-info terbaru kita ngobrol-ngobrol lagi Kang ya. Kita update nanti. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.